Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini, malam hari ini bersama-sama saya ingin menyapa juga puji nama Tuhan, selamat sore buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Haleluya, kabar kita dahsyat luar biasa, amin. Malam hari ini, sore malam hari ini bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau ambil waktu kita beberapa menit ke depan ini untuk kita boleh belajar menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan kita boleh rasakan di rumah kita masing-masing. Sebelum bersama-sama kita mulai acara penyembahan pada malam hari ini, kita bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami. Bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mengambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh belajar menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan dan kami sembah. Amin. Makasih. Mari bersama-sama nyatakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajak untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nyatakan kasih-Mu, amin, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyatakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kembali kita mau nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Engkau Allah yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan, kembali nyatakan ku kagum. Oh, amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita mau sembah dan puji Dia. Pujilah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, sembah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, pujilah Engkau. Terima kasih. Haleluya. Kami bawa kerinduan hati kami bersama-sama Tuhan. Menutup tahun 2022 ini, kami mau mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau song-song tahun yang baru dengan nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi pribadi yang mengerti akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mau nyatakan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus juru selamatku, Juru selamat harapanku, harapanku, jawabanku. Katakan dari awal Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kembali kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku.
Katakan harapanku, harapanku, jawaban. Amin. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Saya ajak setiap kita, mari angkat tanganmu dan serukan haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku. Nyatakan, Kaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus kau segalanya. Nyatakan, terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Dengan iman percaya kami katakan mujizat-Mu pasti terjadi bagi kami. Dengan percaya Tuhan, kami mengimani bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih
boleh mendidik dan mengajar setiap kami umat-Mu. Yes, Tuhan. Ampuni setiap kami. Jikalau mana kami masih menyimpan segala dosa kami. Sore malam hari ini, Kau mengingatkan kami kembali. Bagaimana kasih yang sejati. Kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami. Tetap tersedia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarkanlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi surat yang terbuka. Menjadi alat yang Engkau pakai Tuhan. Karena kami ingin memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau berseru kepada Engkau. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, amin Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau-lah Tuhan penolong dalam hidup kami. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Atas segala-galanya, Kau yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami tetap percaya pada Engkau, Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap percaya kepada pribadi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, jawaban doa dari Engkau merupakan hal yang terbaik. Sesuai dengan waktu Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kembali kita mau katakan, Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat hatimu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang belajar percaya. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Amin. Terima kasih dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bapak yang baik, di hari terakhir di tahun 2022 ini, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih begitu mencintai kami, Tuhan masih begitu mempedulikan hidup kami, sehingga kami boleh ada di penghujung tahun ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu kami lemah dan rapuh, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pimpinan dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu, perkenankan kami menaikkan syukur kami yang terbaik hari ini Tuhan. Sebelum kami melangkah memasuki tahun yang baru, kami rindu mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah-langkah kami memasuki tahun yang baru yang kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami percaya ketika kami berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kami tahu ada seorang pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu teguhkan kami melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Biar Tuhan meneguhkan, menguatkan sehingga kami boleh siap memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami dimanapun suara hamba-Mu diperdengarkan. Tuhan lawati setiap kami. Kuatkan, teguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua kita yang percaya, kita mau katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau di hari terakhir di tahun 2022 ini saya masih bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun hanya melalui siaran online. Kita bersyukur kalau hari ini hari yang terakhir kita akan menapaki tahun 2022. Ibarat sebuah perjalanan, kalau kita sedang melakukan sebuah perjalanan, maka hari ini kita tiba di akhir perjalanan kita di tahun 2022. 365 hari sudah kita lalui bersama dengan tentunya ada suka, ada dukanya, ada keberhasilan, ada kesuksesan, tapi juga ada kehilangan, ada kegagalan, ada kesedihan, dan berbagai macam musim kehidupan kita sudah lalui di tahun 2022 ini. Tapi kita bersyukur kalau
malam ini malam terakhir kita boleh tetap ada bersama-sama dalam kondisi yang baik, semua sehat, itu semata-mata hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, Dia yang selalu menopang kita, Dia yang selalu memelihara kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di momen akhir tahun ini, marilah kita menengok sebentar kehidupan kita yang sudah kita lalui. Mungkin pada tahun yang lalu, pada penghujung tahun yang lalu, kita juga berpikir bagaimana saya kuat, bagaimana saya bisa memasuki tahun 2022. Tapi ternyata hari ini membuktikan bagaimana Tuhan sudah memimpin kita, menolong kita, sehingga hari ini kita boleh ada di penghujung akhir 2022. Tentunya ada banyak hal yang perlu kita syukuri bersama-sama. Mari kita mengevaluasi sejenak hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam sepanjang perjalanan 2022 ini. Apakah kita sudah bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kita. Dan mari bersama-sama kita tidak bisa pungkiri bahwa kita akan memasuki satu tahun yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Tentunya ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran, keraguan. Apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Karena kita tahu banyak prediksi-prediksi orang memprediksikan hal-hal yang buruk, bukan hal yang baik. Bahkan kita melihat bagaimana ketika kita akan menutup tahun 2022 banyak bencana yang terjadi juga di negara kita. Bahkan pandemi juga belum berakhir. Oleh karena itu satu ketakutan ketika kita akan melangkah besok di tahun yang baru 2023. Tapi mari kita belajar sore hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Daud. Bagaimana Daud menjalani hari-hari kehidupannya. Bukan hanya hari yang sukses, hari yang menyenangkan, tapi juga hari-hari yang sulit. Hari-hari yang membuat dia ketakutan juga. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Bagaimana kita bisa teguh memasuki tahun yang baru sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Mari kita akan belajar renungan firman Tuhan sore ini, saya beri judul Jalan Beserta Yesus. Mari kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-23. Poin saya yang pertama adalah Tuhan itu gembala kita. Mari kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 bagian A terlebih dahulu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Mari bersama-sama katakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, 2, 3, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, setiap kita orang Kristen tentu tidak asing lagi dengan Mazmur pasal 23 ini. Pasti kita pernah mendengar, bahkan kita mungkin menghafal dalam hidup kita. Karena Mazmur 23 ini sering dikhotbahkan di berbagai macam suasana. Baik itu suasana tutup tahun seperti ini, suasana pindah rumah, syukuran, ulang tahun. Kemudian juga dalam kematian juga ayat ini mulai didengungkan. Tentunya bukan ayat asing buat kita. Tapi masalahnya adalah kita hanya tahu sebatas ayat ini saja. Tapi kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu benar-benar seorang gembala buat kita? Saudaraku, pemazmur Raja Daud menuliskan mazmur ini bukan ketika dia di puncak kesuksesan. Bukan ketika dia mengalami padang rumput yang hijau, air yang tenang. Bukan, tapi justru pengakuan tentang Tuhan adalah gembalanya adalah ketika dia sedang ada di masa-masa sulit kehidupannya. Saya bisa bayangin ketika dia dalam perlarian, dia dikejar-kejar oleh seorang yang seharusnya melindungi dia, yaitu mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul. Tapi ketika dalam masa-masa di ujung tanduk kehidupannya, dia tahu, dia sadar bahwa suatu saat atau kapan saja dia bisa mati. Karena dikejar-kejar oleh seorang raja yang bernama Saul. Tapi kita melihat di sini dengan keteguhan hatinya dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud
posisikan Allah itu sebagai gembalanya yang selalu melindungi dia, memberi pertolongan dia dan memastikan keadaannya tetap aman. Dan saudara, kita juga melihat di sini Allah sendiri juga memposisikan dirinya sebagai gembala buat domba-dombanya. Kalau kita baca di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan seorang gembala yang baik, dia rela mengorbankan nyawanya untuk memastikan bahwa domba-dombanya semua dalam keadaan yang baik dan aman. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah melewati Natal dan seharusnya Natal mengingatkan kita ada satu pribadi, Sang Gembala yang rela meninggalkan segala kemuliaannya hanya untuk turun ke dunia, masuk ke dunia yang fana untuk bersama-sama dengan kita yang adalah domba-dombanya, untuk menyertai kita. Immanuel, janji Allah menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku, tapi masalahnya setelah Natal berlalu, apakah kita masih tetap menjadikan Tuhan itu gembala kita? Mari sore hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, ada banyak ketakutan, keraguan yang masih tersisa dalam hidup kita. Mungkin masih banyak doa-doa kita yang belum terjawab tahun yang sudah kita lalui bersama ini. Tapi mari pastikan sore hari ini sebelum kau memasuki hari besok yang sudah kita melompat di tahun 2023, pastikan bahwa engkau sudah menjadikan Tuhan itu gembala kita. Amin. Saudaraku, yang kedua, Tuhan menyediakan keperluan jasmani dan rohani kita. Mari kita akan baca di dalam ayat yang 1b sampai dengan ayat yang ketiga. Di Mazmur pasal yang ke-23 ini, demikian firman Tuhan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor domba yang sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Sang Gembala. Kita melihat di sini ia mengatakan dengan yakin ia tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku, karena dia tahu semua kebutuhannya baik jasmani baik rohani. Ayat ini menceritakan tidak hanya kebutuhan jasmani tapi kebutuhan rohani juga Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Sehingga Daud pun bisa mengatakan takkan kekurangan aku. Dia tahu ada satu pribadi, Sang Gembala yang selalu memastikan bahwa dia terpelihara dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas gembala adalah memelihara domba-dombanya. Tentunya tidak ada seekor domba pun yang berpikir dan stres sehingga dia mengatakan besok saya akan makan apa ya. Kalau enggak ada padang rumput gimana? Saya akan makan apa? Tidak, karena dia tahu ada pribadi gembala yang selalu menjaga dia dan memastikan domba-dombanya terpelihara dengan baik. Domba-dombanya terpelihara apalagi untuk mencari sebuah padang rumput yang hijau, untuk menyediakan makanan yang berlimpah, untuk menyediakan air yang tenang supaya domba-domba ini bisa minum dengan baik. Karena kita tahu semua domba adalah seekor binatang yang sangat bodoh, mudah tersesat, sangat lemah, sangat rapuh. Oleh karena itu dia butuh seorang pribadi gembala yang selalu menyertai dia, mencukupkan segala keperluannya. Bahkan tadi kita sudah baca di Injil Yohanes pasal yang ke-10 bagaimana Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, bahkan nyawanya sekalipun Dia berikan buat kita. Itu menjadi suatu jaminan. Apakah kita masih ragu dan bimbang menjalani kehidupan kita. Karena prediksi manusia tahun depan akan terjadi resesi. Akan terjadi krisis.
Apakah kita menjadi begitu ketakutan sehingga kita lupa kita punya gembala yang selalu menyediakan keperluan kita. Baik jasmani maupun rohani kita. Gembala yang bertanggung jawab akan membawa kita ke sebuah padang rumput yang hijau. Ke sebuah air yang tenang. Kepada satu jalan yang benar. Saudaraku, tapi masalahnya seringkali manusia termasuk kita lebih memilih untuk kita memilih jalan secara dunia. Untuk kita mencari kepuasan jiwa kita. Untuk kita mencari rumput yang hijau, air yang tenang sesuai dengan cara-cara dunia. Sehingga kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk memuaskan jiwa kita. Karena seringkali kita mengalami kegersangan dalam jiwa kita. Kita bukannya datang kepada Sang Gembala untuk dituntun kepada jalan yang benar. Tapi kita justru mencari jalan kita sendiri. Kita mencari cara-cara dunia. Mungkin dengan mabuk-mabukan, tutup tahun, waduh event yang bagus untuk mabuk-mabukan, minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Kemudian kita memakai obat-obat yang terlarang. Kita melakukan hal-hal yang jahat yang kita menganggap kita akan puas dengan semuanya itu. Kita mungkin melakukan menonton pornografi, kita melakukan perselingkuhan, hubungan seks yang di luar batas dan lain sebagainya. Kita berharap kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan di situ. Tapi ternyata semua itu justru akan membawa kita kepada suatu kegersangan hidup. Karena hanya ada satu pribadi yang bisa menuntun kita kepada air yang tenang, kepada padang rumput yang hijau. Sehingga kita semua dituntun di jalan yang benar sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Memposisikan diri kita menjadi seekor domba di hadapan Tuhan. Dan kita memposisikan Tuhan itu menjadi seorang gembala. Pribadi gembala yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Baik jasmani kita, kebutuhan-kebutuhan fisik kita maupun rohani kita. Tuntunannya di jalan yang benar. Mari kita mau memposisikan diri kita seperti itu. Dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ada satu kutipan yang saya sempat kutip dari seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan seperti ini, saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan. Bukan karena saya punya simpenan uang banyak di bank. Atau karena saya punya keterampilan dan kepandaian untuk mendapatkan nafkah untuk hidup saya. Tetapi karena saya punya Tuhan yang adalah gembalaku. Ya, dengan yakin mengatakan seperti itu. Saudaraku, padang rumput yang hijau, lembah yang berair tenang, hanya ada di dalam Tuhan. Karena dunia hanya semu, kebahagiaan dunia hanya sementara. Oleh karena itu pastikan malam hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini. Mari pastikan engkau menjadikan Tuhan gembala jiwamu. Dan kita memposisikan diri kita sebagai domba-dombanya Tuhan yang taat dan menurut kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan tetap ada di masa sukar kita. Kita akan lihat di dalam ayat yang keempat, Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, judul firman Tuhan ini Jalan Serta Yesus. Tentunya kita diingatkan akan sebuah lagu yang lama yang mungkin dulu sering kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Biar ini juga yang menjadi doa kita di penghujung tahun ini. Sebelum kita memasuki tahun 2023. Karena kita tahu ada banyak hal yang kita tidak mengerti akan terjadi di tahun 2023 nanti.
Pimpinan Tuhan tidak hanya membawa kita ke satu tempat yang berjalan dengan mulus dan lancar. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tapi Tuhan menjanjikan seperti ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tuhan akan menyertai kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, termasuk ketika Tuhan memimpin kita untuk melalui suatu jalan, yaitu yang bernama lembah kekelaman. Saudaraku, seringkali mau tidak mau, kadang cara Tuhan satu-satunya jalan untuk menuntun kita sebelum kita mencapai padang rumput yang hijau, kita harus dilewatkan melalui sebuah tempat yang bernama lembah kekelaman. Tapi saudara perlu tahu bahwa lembah kekelaman ini bukan tujuan akhir Tuhan membawa kita. Lembah kekelaman hanya sesuatu tempat yang harus kita lewati. Proses Tuhan untuk kita lalui. Tapi kita tidak selamanya dibawa Tuhan tinggal di lembah kekelaman. Tapi Tuhan memiliki suatu tujuan akhir buat setiap kita, yaitu padang rumput yang hijau, air yang tenang. Oleh karena itu tetap bertahan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Sekalipun hari-hari ini engkau harus diperhadapkan kepada suatu lembah kekelaman. Ingat janji Tuhan ini, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tuhan menyertai kita sebagai gembala yang baik. Tentunya gembala yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan dombanya, apalagi yang mengancam nyawa dombanya. Dia tentu akan menolong, melindungi, memastikan domba-dombanya semuanya dalam keadaan aman dan sejahtera. Oleh karena itu kita perlu percaya pribadi Tuhan. Semua menakutkan? Ya, kita semua manusia yang lemah seperti domba. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan kita lalui, yang akan kita masuki. Tapi mari pastikan dirimu memiliki gembala yang selalu menyertai hidupmu. Bahkan di masa-masa sulit kehidupan kita. Mari fokus kepada sang gembala, jangan fokus kepada lembah kekelaman. Lembah kekelaman hanya proses Tuhan. Lembah kekelaman hanya jalan yang harus kita lalui untuk mencapai suatu kelimpahan yang Tuhan janjikan, yaitu padang rumput yang hijau. Mari persiapkan hidupmu. Gembala akan selalu menuntunmu, karena gembala tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ayat yang selalu menguatkan saya, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Juga Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bagian yang B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biar ini menjadi bekal kita untuk memasuki besok tahun 2023. Dan biarlah Mazmur 23 ini menjadi semangat yang baru buat kita. Menjadi jaminan yang baru buat kita. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sang Gembala berjalan bersama kita. Bukan hanya mengamati kita dari kejauhan. Tapi Dia berjalan bersama-sama kita dengan aktif. Menuntun kita, membimbing kita. Sehingga janji ini boleh digenapi dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2023, mari kita siapkan hati kita untuk memulai perjalanan yang baru bersama dengan Sang Gembala kita. Dan pastikan sekalipun melewati lembah kekelaman, kita tidak takut karena ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya buat kita. Dan hari ini, hari yang terakhir, biarlah kita dengan iman percaya kita
Kita berkata selamat tinggal tahun 2022 beserta dengan segala kenangannya, suka dan duka. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk menyongsong tahun baru 2023 dengan satu harapan yang baru. Bersama Sang Gembala kita akan mampu untuk tegar memasuki tahun yang baru. Akhir kata, selamat mengakhiri tahun 2022 dan mari bersama-sama menyongsong tahun 2023 sampai berjumpa kembali di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Mari kita mau percaya, pastikan Tuhan menjadi gembala kita. Sehingga ketika kita takut, kita ragu, pandang Tuhan. Gembala itu yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan menjauh sedikit pun dari kita. Dan biarlah kita fokus kepada Sang Gembala, bukan fokus kepada lembah kekelaman. Kita fokus karena ketika Tuhan memimpin melewati lembah kekelaman, musim yang tidak enak buat kita, kita harus tahu ada padang rumput yang hijau yang Tuhan siapkan buat kita. Mari jangan pernah menyerah. Mari percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Yes, terima kasih kalau kasih Tuhan tetap abadi. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tak pernah berubah. Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ya. Ku yakin Kau yang melindungi kami Tuhan. Burung di udara Kau pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan bersama, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membekali kami untuk mengakhiri tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan adalah gembala kami. Kami tidak akan berkekurangan. Sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, kami tetap percaya Tuhan ada di sana. Tuhan sedang menuntun kami menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kalau tahun 2022 ini Tuhan sudah menyertai kami sampai menjelang penghujung akhir tahun ini Tuhan, maka kami percaya tahun 2023 juga Tuhan akan menyertai kami. Terus sampai kepada kami
masuk di dalam kekekalan-Mu Tuhan. Teguhkan firman ini yang benar-benar menjadi bekal dan modal bagi kami untuk memasuki menjalani tahun 2023. Terima kasih, biar sisa waktu yang ada di dalam jam-jam ke depan ini sebelum kami meninggalkan tahun 2022 menjadi momen-momen bagi kami bersama dengan keluarga untuk mereview kembali, merenungkan kembali perjalanan hidup kami dan juga bagaimana penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami. Dan Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan mereka malam hari ini. Kuasa kesembuhan mengalir, menjamah apapun penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan-Mu. Jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan oleh karena berbagai macam pergumulan hidup, ataupun juga yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan tolong mereka. Kuasa-Mu menjamah, Roh Kudus jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan damai sejahtera, berikan kelepasan dan kemenangan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mengakhiri worship night kami pada malam hari ini dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tadakan tanganmu atau angkat tanganmu terima berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, penyertaan perlindungan Tuhan Yesus, berkat dari Allah Roh Kudus, dan peneguhan janji-janji firman Tuhan akan diteguhkan kepadamu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memasuki tahun yang baru dan selamat juga menutup tahun yang lama. Ya, selamat mempersiapkan berjalan bersama Tuhan di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.